Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama setelah ujian sisipan kali ini kita akan membahas analisis kadar air dan kadar abu. Dalam mempelajari subbab kadar air, kita harus memiliki wawasan terkait sifat bahan pangan dan hasil pertanian maupun perkebunan. Misalnya, apakah bahan pangan tersebut basah, semi basah, atau kering. Mahasiswa juga perlu memahami apakah air dalam kondisi bebas, terikat secara lemah atau terikat secara kuat. Sedangkan dalam mempelajari kadar abu, kita harus mengetahui mekanisme proses pengabuan, sehingga diketahui jumlah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana analisis kadar air. Keberadaan air dalam bahan pangan ada dalam keadaan bebas dan dalam keadaan terikat. Untuk yang air terikat itu ada yang terikat secara lemah dan terikat secara kuat. Sedangkan air yang ada di luar bahan pangan itu ada dalam bentuk air imbibisi dan air teradsorpsi. Dari slide ini kita jelaskan bahwa air bebas adalah air yang terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranuler dan pori-pori yang terdapat di dalam bahan pangan. Nah, air terikat yang lemah yaitu air yang terserap pada permukaan kulit makromolekul seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Sedangkan yang terikat kuat, dia membentuk hidrat, ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan dan tidak bisa membeku. Nah, air di luar bahan pangan, yaitu air imbibisi, yaitu air yang terserap di dalam bahan pangan, dan air yang terabsorpsi adalah air yang terserap di permukaan bahan pangan. Air dalam bahan pangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang dalam keadaan bebas. Nah, air bebas ini dengan pembekuan akan menjadi kristal es dan dengan pemanasan dapat menguap. Sedangkan air yang dalam keadaan terikat dengan pembekuan tidak membentuk kristal es. Air terikat secara lemah masih bisa menguap dengan proses pemanasan. Namun air yang terikat kuat tidak dapat menguap dengan proses pemanasan. Air terikat secara fisik sedikitnya ada 3 jenis, yaitu air kapiler, air terlarut, dan air adsorpsi. Sedangkan air terikat secara kimia sedikitnya ada 2 jenis, yaitu air kristal dan air konstitusi. Air kapiler adalah air yang terikat di dalam rongga jaringan kapiler yang halus dari bahan makanan. Kondisi air kapiler ini dapat digambarkan seperti air yang terkurung dalam rongga-rongga butiran tanah yang halus. Penyebaran air tersebut tidak homogen dan pengeringan yang dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius berjalan lambat. Air terlarut adalah air yang terdapat dalam bahan padat dan seakan-akan larut dalam bahan tersebut. Apabila air terlarut akan diuapkan dari bahan makanan, maka air tersebut harus berdifusi dari bagian dalam melalui bahan padat. Kebanyakan bahan makanan mengandung sejumlah besar bahan-bahan yang larut dalam air, seperti gula, garam mineral, asam-asam organik, dan vitamin-vitamin. Pada proses pengeringan, suhu meningkat tidak selalu dapat menguapkan air terlarut yang terdapat dalam bahan makanan karena air tersebut harus berdifusi melalui lapisan-lapisan padat dari bahan makanan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Air adsorpsi adalah air yang terikat pada permukaan. Tekanan uap dari air adsorpsi pada lapisan tunggal jauh lebih rendah dibandingkan dengan air bebas karena ikatan air pada bahan makanan mempunyai kekuatan yang relatif besar. Air kristal adalah air yang terdapat dalam bentuk kristal atau hidrat yang dibentuk oleh garam-garam mineral pada bahan makanan dan terikat sebagai molekul-molekul dalam bentuk H2O. Air konstitusi yaitu air yang terikat secara kimia dengan senyawaan bahan makanan dan merupakan bagian dari molekul senyawa padatan tertentu, bukan dalam bentuk H2O. Tujuan analisis kadar air yang pertama adalah untuk mengetahui banyaknya air dalam bahan dan ikut menentukan kualitas bahan, termasuk bahan kering atau semi basah. Kadar air dapat untuk melihat kadar dari
nutrien bahan makanan berdasarkan berat kering. Beberapa metode penentuan kadar air, yang pertama adalah metode pengeringan atau termogravimetri. Metode ini sangat umum digunakan. Kemudian yang kedua adalah metode destilasi atau termovolumetri. Kemudian yang ketiga adalah metode kemis. Nah, metode kemis ini diantaranya adalah metode titrasi Carl Fisher, kemudian metode kalsium karbit, dan yang ketiga metode asetil klorida. Kemudian yang keempat adalah metode fisis, yang antara lain adalah berdasarkan tetapan dielektrikum, berdasarkan konduktivitas listrik atau daya hantar listrik atau resistensi, dan yang ketiga berdasarkan resonansi nuklir magnetik atau NMR, nuclear magnetic resonance. Nah, penentuan kadar air, cara pengeringan, destilasi, dan kimia dijelaskan pada slide berikutnya. Penentuan kadar air dengan metode pengeringan pada prinsipnya adalah menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Air yang menguap dengan pemanasan adalah yang dalam keadaan bebas maupun terikat secara lemah. Kelemahan metode ini adalah bahwa zat menguap seperti alkohol, asam asetat, dan minyak atsiri terhitung sebagai kadar air, sehingga analisis kadar air ini sering juga disebut sebagai moisture and volatile content. Metode penentuan kadar air dengan pemanasan yaitu mengikuti prosedur AOAC 1970 atau Rangana 1979. Yang pertama, timbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1-2 gram dalam botol timbang kering yang sudah diketahui beratnya. Panaskan dalam oven pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius selama 3-5 jam dengan posisi tutup botol timbang terbuka, sehingga air dalam bahan pangan dapat menguap. Kemudian, dinginkan dalam eksikator dan kemudian ditimbang. Pemanasan dilanjutkan lagi hingga 30 menit, dinginkan dalam eksikator dan timbang. Perlakuan ini diulang sampai berat konstan, sehingga selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg. Perhitungan analisis kadar air dapat didasarkan berdasarkan dua metode, yaitu persen kadar air berbasis kering dan persen kadar air berbasis basah. Untuk persen kadar air berbasis kering, yang pertama adalah berat bahan awal dikurangi berat konstan cawan berisi bahan kering beserta tutup cawan dikurangi berat bahan konstan cawan kering beserta tutupnya sebelum digunakan dibagi berat konstan cawan berisi bahan kering beserta tutup cawan dikurangi berat konstan cawan kering beserta tutupnya sebelum digunakan dikalikan 100%. Sedangkan persen kadar air berbasis basah yaitu berat bahan awal segar yang digunakan sebelum diuapkan atau dikeringkan dikurangi berat konstan cawan berisi bahan kering beserta tutup cawan dikurangi berat konstan cawan kering beserta tutupnya sebelum digunakan dibagi berat bahan awal segar yang digunakan dikalikan 100%. Penentuan kadar air cara pengeringan dapat dilakukan dengan moisture analyzer. Alat ini saat ini tersedia di laboratorium jurusan THP. Nah, alat untuk mengukur kadar kelembapan pada suatu sampel, di mana sampel yang bisa diukur kelembapannya bisa berupa serbuk, cair maupun granuler. Ini juga dapat digunakan untuk menentukan kadar air di dalam minyak, kadar air pada misalnya bahan-bahan pangan yang lain. Nah, fungsi alat ini adalah mengukur loss of drying atau menghitung air dan segala jenis pelarut lainnya yang hilang atau menguap pada proses pemanasan. Prinsip kerjanya melalui pengukuran massa sampel sebelum dan sesudah dipanaskan. Pemanasannya dengan lampu halogen sehingga massa sampel berkurang. Proses ini berakhir ketika massa sampel tidak berkurang lagi atau konstan. Kalian juga dapat melihat penggunaan alat ini di dalam praktikum semester 5. Anda bisa melihat kembali
prinsip kerja alat ini. Dan nanti pada saatnya Anda juga dapat menggunakan alat ini dalam rangka penelitian, karena memang alat ini sangat cepat untuk mendeteksi kadar air di dalam bahan. Nah, Anda juga dapat membandingkan analisis kadar air dengan alat moisture analyzer ini dengan metode yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu dengan metode pengovenan. Cara kerja moisture analyzer, yang pertama sampel dimasukkan ke wadah pada alat tersebut, lalu dicatat berat sampel awal. Kemudian sampel akan dipanaskan hingga kelembapan menjadi hilang. Ketika proses pemanasan, pada waktu yang bersamaan, kehilangan berat sampel dicatat terus-menerus. Proses akan berakhir ketika massa sampel tidak berkurang lagi, dan nanti kalian dapat melihat berapa kadar air bahan pada digital alat tersebut. Analisis kadar air juga dapat dilakukan dengan metode distilasi atau termovolumetri. Prinsipnya adalah menguapkan air dari bahan dengan cairan kimia pembawa. Syarat cairan pembawa yang pertama adalah memiliki titik didih lebih tinggi daripada air, tidak dapat bercampur dengan air, mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Nah, cairan pembawa ini diantaranya adalah toluen, silen, benzen, tetraklor, etilen, dan silol. Prinsip ini cocok untuk zat yang kandungan airnya kecil dan sulit ditentukan dengan cara termogravimetri. Metode distilasi ini dapat menggunakan Dean-Stark apparatus. Dean-Stark apparatus terdiri dari stirrer bar atau anti-pumping granul, kemudian yang kedua still pot, yang ketiga fractionizing column, yang keempat termometer, kelima kondenser, 6. Cooling water in, 7. Cooling water out, 8. Burette, 9. Tap, 10. Collection vessel. Welcome to a brief introduction to the use of the Dean-Stark apparatus in the organic chemistry lab. I'd like to begin by reminding you how common water is in the organic laboratory. Despite our best efforts to exclude it from many reaction setups, it's very difficult to get rid of all the water that's present in certain organic solvents and mixtures. Now, we want to get rid of all that water for a lot of reasons, one of which is shifting equilibria in favor of their products. For example, in the case of the condensation reaction of a Fischer esterification, we have an equilibrium here which is not particularly favorable, but removal of water can cause that equilibrium to shift, exploiting Le Chatelier's principle, until we have a nearly quantitative conversion of ester. Another example of when we might want to remove all the water from a sample would be in order to quantify the amount of water contained therein. So if we have a mixture of water and organic materials, and we have a technique which allows us to selectively transfer the water to another container, we can then measure the amount of water which was in the organic sample. These are just two examples of why we want to be able to isolate water from organics very quickly and efficiently. And one technique which is available for this is the Dean-Stark apparatus. Shown here is one of the simplest Dean-Stark apparatus you can build, designed to isolate an organic of lower density from water. The apparatus consists of a boiling flask attached to an inclined sidearm, which is then plumbed to a reflux condenser. Beneath the condenser is a region called the trap, which typically has a stopcock at the bottom so that the flow can be directed into a beaker or other suitable collecting flask. So now that you've had your tour of the Dean-Stark apparatus, let's take a look at this thing in action. Let's begin by considering a very simple system with which we might use the Dean-Stark. Naturally, water will be involved, with a boiling point of 100 degrees and a density of 1. Let's try to isolate this water from toluene, which boils at 110 degrees and has a density of 0.87. However, we need to acknowledge at this point that water and toluene, when boiled, form an azeotrope with a boiling point of about 84 degrees centigrade.
And the composition of this azeotrope is somewhere in the neighborhood of 80% toluene. So let's see if we can separate the water from the toluene using our Dean Stark apparatus. I'll begin by charging the boiling flask with my mixture. Next, I'm going to plumb my cold water into the reflux condenser, creating a zone of cooling where vapor will begin to condense. As I apply heat to the system and my mixture begins to boil, we'll see that the vapor, this is the azeotropic vapor, reaches the reflux condenser, cools, and then falls downward into the trap. So this liquid is accumulating in the trap, but this is cold liquid, this is not boiling liquid. So our toluene and water will phase separate. As we continue to run the apparatus and the trap continues to fill, it will eventually reach a point at which it will be completely filled, and whichever liquid is on top, in this case the toluene, will begin to drain back into the boiling flask. If we continue this process, eventually the water, of course, would be expected to fill the trap completely. So to avoid this, we open the stopcock and drain some of the water which we've caught in the trap into a collection flask. When I do this, we can see how the Dean Stark apparatus truly works. It's directing the flow of water into a separate zone from that of the toluene. So at the end of my run, I can expect to have dry toluene in the boiling flask and pure water collecting in my receiving flask or my beaker. And this is the principle on which the Dean Stark apparatus works. Analisis kadar air metode kimia yaitu dengan cara titrasi Karl-Fischer, cara kalsium karbid, dan cara asetil klorida. Untuk cara titrasi Karl-Fischer, dalam titrasi Karl-Fischer hanya air yang akan diukur, berbeda dengan LOD atau loss of drying pada analisis kadar air dengan metode pengeringan. Cara titrasi Karl-Fischer pada prinsipnya didasarkan pada reaksi Bunsen antara iodium dan sulfur dioksida dalam suatu medium yang mengandung air. Alkohol bereaksi dengan sulfur dioksida dan mengendap kemudian membentuk garam alkyl sulfit yang kemudian dioksidasi oleh iodium menjadi garam alkyl sulfat. Reaksi oksidasi ini membutuhkan air. Pada cara titrasi Karl-Fischer, pada prinsipnya adalah dengan menitrasi sampel dengan larutan iodin dengan metanol. Reagen lain yang digunakan dalam titrasi ini adalah sulfur dioksid dan piridin. Metanol dan piridin digunakan untuk melarutkan iodin dan sulfur dioksida agar bereaksi dengan air menjadi lebih baik. Selain itu, piridin dan metanol akan mengikat asam sulfat yang terbentuk sehingga akhir titrasi dapat lebih jelas dan tepat. Selama masih ada air dalam bahan, iodin akan bereaksi, tetapi begitu air habis, maka iodin akan bebas. Titrasi dihentikan pada saat timbul warna iodin bebas. Untuk memperjelas pewarnaan, maka dapat ditambahkan metilen blue dan akhir titrasi akan memberikan warna hijau. I2 dengan metilen biru akan berubah warnanya menjadi hijau. Cara titrasi ini telah berhasil dipakai untuk penentuan kadar air dalam alkohol, ester-ester, senyawa lipida, lilin, pati, tepung, gula, madu, dan bahan makanan yang dikeringkan. Cara ini banyak dipakai karena memberikan hasil yang tepat, kemudian dapat dikerjakan dengan cepat. Tingkat ketelitiannya lebih kurang 0,5 mg dan dapat ditingkatkan lagi dengan sistem elektroda, yaitu dapat mencapai 0,2 mg. Penentuan kadar air cara kimia yang kedua adalah dengan cara kalsium karbid. Metode kalsium karbid berdasarkan atas reaksi antara kalsium karbid dengan air menghasilkan gas asetilen. Jumlah asetilen yang terbentuk dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain selisih bobot campuran bahan sebelum dan sesudah reaksi, menampung dan mengukur volume gas asetilen dalam tabung terbentuk,
atau mengukur tekanan gas asetilen jika reaksi dilakukan pada ruang tertutup. Sedangkan penentuan kadar air cara kimia yang ketiga yaitu dengan asetil klorida. Cara asetil klorida ini berdasarkan reaksi asetil klorida dan air menghasilkan asam yang dapat dititrasi menggunakan basa. Asetil klorida yang digunakan dilarutkan dalam toluol dan bahan didispersikan dalam piridin. Cara ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air dalam minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan bahan berkadar air sangat rendah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana analisis kadar abu. Analisis kadar abu bahan pangan dilakukan menggunakan MAFEL, di mana MAFEL diatur suhunya pada suhu lebih dari 500 derajat Celcius. Wadah yang digunakan adalah krus porselin yang pada awalnya sudah diketahui beratnya terlebih dahulu. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dalam komposisinya pada bahan makanan tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuannya. Penentuan konstituen mineral dalam bahan hasil pertanian maupun perkebunan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu penentuan abu total dan penentuan individual dari komponen abu. Tujuan penentuan abu total biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu menentukan baik tidaknya proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, menentukan parameter nilai gizi bahan makanan. Beberapa jenis bahan pangan dan kadar abu diantaranya adalah susu mengandung abu 0,5–1%, susu kering tidak berlemak 1,5%, buah-buahan segar 0,2–0,8%, buah-buahan yang dikeringkan 3,5%, biji kacang-kacangan 1,5–2,5%, daging segar 1%, daging yang dikeringkan 12%, daging ikan segar 1–2%, gula, madu 0,5%, dan sayur-sayuran 1%. Bagaimana prosedur analisis kadar abu? Yang pertama, krus porselin bersih dipijarkan dalam MAFEL pada suhu 525 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian dimasukkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius, kemudian dinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Selanjutnya, timbang bahan yang akan diabukan 5–10 gram dalam krus porselin yang sudah dipanaskan dalam MAFEL tadi, dan sudah didinginkan serta ditimbang dan diketahui beratnya pada suhu sekitar 200 derajat Celcius agar menjadi arang. Nah, suhu dinaikkan sampai 300 derajat Celcius, kemudian dinaikkan kembali 525 derajat Celcius sekitar 4 jam sampai menjadi abu. Kemudian dimasukkan dalam oven sampai suhu sekitar 120 derajat Celcius, selanjutnya didinginkan di dalam eksikator dan ditimbang. Ulangi pemanasan pada suhu 525 derajat Celcius selama 15 menit dan dinginkan sebagaimana tahap sebelumnya lalu ditimbang. Nah, pekerjaan ini dilakukan sampai berat konstan, sehingga kadar abu dapat dihitung dari berat abu dibagi berat sampel dikalikan 100%. Dapat diketahui bahwa berat abu adalah berat krus porselin dalam sampel setelah pengeringan dikurangi berat krus porselin kosong, kemudian berat sampel adalah berat cawan atau krus porselin, dan sampel sebelum pengeringan dikurangi berat krus porselin kosong. Demikian penjelasan mengenai analisis kadar air dan kadar abu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya pada pertemuan minggu kedua setelah UTS, kita akan membahas mengenai penentuan karbohidrat, mencakup dasar analisis karbohidrat dan penentuan kadar gula reduksi. Selamat belajar dan sehat selalu. Semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.